Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita percaya dimanapun kita berada, hadirat Tuhan selalu menyertai setiap hidup kita. Kita percaya juga di hari Natal ini, Dia selalu hadir, Dia selalu ada dalam setiap hidup kita. Sebentar kita akan menyembah Tuhan. Mari kita fokuskan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita buat Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang baik, sebab Dia Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas karunia yang Kau berikan dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih buat perkenanan-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Biar pendamaian dan daripadamu Tuhan memulihkan setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, Hormat kemuliaan, hormat, kemuliaan, dan pujian sebab hanya bagi-Mu Tuhan. bagi Dia yang duduk di tahta, Dan bagi anak domba, dan bagi anak domba, kami naikkan pujian kami. pujian, hormat, dan kemuliaan, Dan kuasa dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 biar kekudusan-Mu melingkupi setiap hidup kami Tuhan. Biar kekudusan-Mu memulihkan setiap hidup kami. semesta memuji. Kami perlu Kau Tuhan lebih lagi beracara dalam setiap hidup kami. Pendamaian-Mu atas setiap hidup kami. Pendamaian-Mu atas setiap keluarga kami Yesus. Semua datang menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. sebab Engkau kudus Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Kami datang, kami Semua datang menyembah-Mu. Katakan sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Katakan sebab Engkau layak. Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, Diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Kau kudus Tuhan, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami minta Tuhan belas kasihan-Mu atas setiap kami Tuhan. Semesta Kami perlu Kau Tuhan beracara dalam setiap hidup kami Yesus. kudus, Kudus, kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan
great is our God, how great is our God. Sebab nama-Mu besar Tuhan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan. Oh, how great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, see how great is our God. How great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, see how great is our God. Never bow our name, oh, Jesus, never bow our name. You are worthy of our praise. My heart will sing, my heart will sing. How great is our God. Never bow our name, oh. Sembah Dia, katakan, never bow our name. You are worthy of our praise. And my heart will sing, oh, how great is our God. How great, how great, how great. How great is our God. Oh, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Oh, how great is our God. How great is our God. Lord, is our God. How great is our God. How great is our God. Oh, we'll see how great is our God. No, we'll see how great, and no, we'll see, and no, we'll see how great, and no, we'll see how great, is our God. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memuji dan muliakan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan di tempat kami berada Tuhan. Beracaralah sepenuhnya Tuhan, biar hadirat-Mu menguasai setiap kami Tuhan. Mari yang siap untuk memuji dan muliakan Tuhan, mari kita katakan, amin. Amin. Selamat Natal buat kita semua, dimanapun saudara, Bapak Ibu Saudara berada. Kita percaya di hari Natal ini ada damai dan sukacita Tuhan yang selalu Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Kita mau angkat lagu pujian dari pulau dan benua. Biar dari pulau dan benua terdengar kemuliaan Tuhan lebih lagi. Amin. Mari kita angkat lagu pujian dari pulau dan benua. Kita percaya Dia Yesus telah lahir buat setiap hidup kita. Kita percaya Dia telah menebus setiap hidup kita. Amin. Katakan dari pulau dan benua. Katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria
sungguh ajaib Tuhan. Kau sungguh mulia. Kau telah lahir buat setiap hidup kami Yesus. Dia telah baik. Dia sukacita kita katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Angkat tanganmu katakan gloria bagi nama Yesus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Musik memuji Tuhan, sebab kami percaya Tuhan. Dari pulau dan benua kemuliaan-Mu dinyatakan, kemasyuran-Mu dimeriahkan Tuhan. Damai dan sukacita selalu ada dalam setiap hidup kami. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Katakan Gloria in excelsis Deo. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang terima sukacita surga pada pagi hari ini? Amin. Mari beri salam kalau saudara-saudara sedang dengan saudara yang katakan selamat hari Natal. Biar sukacita surga memenuhi setiap hidup kita. Kita angkat lagu pujian kita, surga bergema. Sebab lahir Raja mulia. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, nama-Mu selalu bergema. Katakan surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib.
Surga bergema oleh pujian-pujian kita. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya ajak menyembah Tuhan sekali lagi. Kami percaya Tuhan, segala perkara dapat kutanggung asal bersama dengan Engkau Yesus. Penolong yang setia Tuhan, penolong yang ajaib buat hidup kami Yesus. Kau tiada berkesudahan dalam setiap hidup kami Bapa. Kami perlukan Kau lebih lagi Tuhan. Kami perlukan Kau lebih lagi beracara dalam setiap hidup kami Yesus. Yang selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku, Yesusku tak pernah gagal. Tak segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sebab Engkau penolong yang setia dalam setiap hidup kami Tuhan. Sebab perancangan-Mu tak pernah gagal atas setiap hidup kami Yesus. Katakan lagu pujian ini, katakan penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Asalkan di dalam-Mu Tuhan yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan sekali lagi, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sebab Engkau Allah yang setia dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau yang begitu setia dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Berbicaralah buat setiap hidup kami. Mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Memang ini waktunya kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Ini waktunya benar-benar kita harus di dalam Yesus Kristus. Uang tidak jaminan, saudara. Nama baik tidak jaminan. Tetapi kita harus tahu, Yesus Kristus itu jaminan kita. Hanya di dalam Yesus Kristus saja kita akan terhindar. Kita akan mengalami yang namanya kemenangan, kemuliaan, dan kelimpahan. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau ada dan Engkau real bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicaralah. Mari Roh Kudus beracara, berbicara dan beracara Roh Kudus. Supaya pada waktu firman dibagikan kami bisa nangkep, ngerti dan mampukan kami jadi pelaku firman. Mari Roh Kudus beracara. Dan kami tolak setiap kuasa kegelapan yang ingin mencuri firman atau ingin menyelewengkan. Demi nama Yesus kami perintahkan keluar dari tempat ini, dari hidup kami. Sehingga firman ini yang didengarkan tidak kembali dengan sia-sia. Dan firman ini hidup, firman ini memulihkan, memberikan kemenangan, breakthrough, juga menguatkan. Dan kami percaya, kami ngalami sesuai dengan janji-janji di firman-Mu. Di dalam nama Yesus, urapi hamba, urapi anak-anak-Mu semua yang mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari-hari ini sebenarnya hari-hari di mana kita harus sungguh-sungguh mengatur hidup kita dengan benar. Apa maksud daripada kita mengatur hidup kita? Kita sungguh-sungguh jangan sampai keluar dari jalan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita jalan di situ. Saya cuma ingatkan bahwa setiap manusia itu Tuhan sudah kasih jalan, saudara. Tuhan sudah siapkan jalannya. Dan biarlah kita memaksakan diri kita. Kita berdoa dan kita berusaha bersama dengan Roh Kudus ada di jalan yang Tuhan sudah siapkan. Jangan ingin di jalan orang lain. Jangan menghakimi orang lain. Juga janganlah ngurusin orang lain dulu. Yuk, lihat dirimu, apakah sudah ada di jalan yang benar. Ini benar-benar waktu di mana kita akan menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Kalau kita dengar banyak kekasih kita yang sudah pulang. Kalau kita dengar bahwa virus yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, ini sangat mengerikan. Tetapi saya percaya kita punya Yesus yang jauh lebih luar biasa dari virus-virus itu. Orang banyak berkata, Pak, virusnya besar loh, virusnya luar biasa loh. Saya bilang, iya, tapi kita punya Yesus yang lebih luar biasa lagi.
Karena Tuhan kita itu Tuhan yang sangat dahsyat. Tuhan yang sudah mempersiapkan kita semuanya. Bahkan saya berani berkata, Mazmur 91 tidak akan pernah ditulis kalau Tuhan tidak mengasihi kita. Ini bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihi saudara dan saya. Ini bukti di mana Dia sudah mempersiapkan semua. Dan sebenarnya di hatinya Dia tidak inginkan satu orang pun binasa. Jelas di Mazmur 91. Mari kita baca. Saudara buka Mazmur 91. Mulai dari ayat yang pertama. Dikatakan begini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Wow! Ini sesuatu firman yang luar biasa, saudara. Tetapi firman ini memang dimulai dengan ayat yang seperti ini. Berarti Tuhan mau mengatakan dan mengingatkan kepada kita semua. Apakah saudara itu termasuk orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa? Ini yang pertama dulu. Pertanyaan dilontarkan kepada kita semua. Saudara masuk kelompok ini enggak? Atau saat ini saudara mengandalkan kekuatan sendiri? Loh, saya tidak anti dengan segala sesuatu, misalnya obat-obat dan semua. Enggak. Tapi kita jangan berharap pada itu, saudara. Kita harus berharap kepada intinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang punya semuanya. Bahkan saudara dan saya pun Dia yang punya. Dia yang akan atur hidup saudara dan saya. Dia yang akan atur kehidupan kita. Dan kita akan didapati penuh dengan kemuliaan demi kemuliaan. Ini loh saudara. Tugas kita apa, Pak? Ada yang bertanya begitu mungkin. Saya mau katakan tugas saudara dan saya adalah masuk di dalam orang yang didapati. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayo saudaraku. Jangan saudara pikir bahwa ini hanya untuk hamba-hamba Tuhan. Nah. Ini untuk semua orang yang mengerti. Untuk semua orang yang berkata, aku mau Tuhan. Karena aku sadar, aku tidak bisa jalan sendiri. Aku sadar siapakah aku Tuhan, aku tidak mampu kok. Hidup di luar Engkau aku sungguh-sungguh tidak mampu. Benar perkataan di dalam Yohanes 15 yang dikatakan di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau orang ini merasa seperti itu. Dan orang itu mengambil langkah. Aku mau masuk dalam lindungan Tuhanku. Saya percaya orang ini akan terluput. Bahkan bukan hanya terluput. Tapi orang ini akan hidup dalam kemuliaan demi kemuliaan. Orang ini akan benar-benar sukses. Bahkan berkelimpahan. Yohanes 15 dikatakan, tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Tinggal di dalam Tuhan. Memang tidak gampang loh. Kalau Yesus tinggal di dalam kita, saya percaya semua sudah. Detik engkau berkata, Tuhanku, ayo jadilah juru selamatku. Aku terima engkau sebagai Tuhan dan juru selamatku secara pribadi. Saya percaya Yesus masuk dalam hidupmu. Dan Yesus tidak keluar, masuk, enggak gitu. Yesus akan tetap terus ada dalam hidupmu. Kecuali engkau murtad. Tapi untuk tinggal di dalam Tuhan. Ini yang harus kita terus berjuang.
Kita terus harus berjuang tinggal di dalam Tuhan. Kenapa? Karena seringkali sejujurnya kita pengen dan lebih suka untuk tinggal di luar Tuhan. Manusia itu ya terdiri dari banyak hal. Ya. Tapi yang namanya daging, nah ini loh saudara. Pengennya itu sekarapnya sendiri. Pengennya itu apa? Pokok yang dia suka ya dia ada di situ. Padahal belum tentu yang dia suka itu Tuhan suka. Dan kita sebagai anak-anaknya yang mengerti, kita harus belajar. Kita harus memaksakan diri kita untuk berani berkata, aku mau sejalan dengan Tuhan. Aku mau sepakat dengan Tuhan. Biarpun aku tidak suka, tapi aku memaksakan diriku untuk sejalan bersama dengan Tuhan. Aku akan bersama dengan Tuhan gandengan tangan. Dan aku akan hidup di dalam Tuhan. Memang perlu yang namanya penyalipan daging. Perlu yang namanya berkata no pada dosa. Tapi ya itu yang Tuhan inginkan kita perbuat, ya itu. Jadi jangan saja cuman sukacita, senang pada waktu kau terima berkat. Pada waktu kau diberkati, kau berkata Tuhan baik. Tapi pada waktu proses, engkau bilang Tuhan kok jahat ya. Atau kau berkata Tuhan itu ada atau tidak ya. Ayo saudara, kenali Tuhan. Bukan cuma tahu Tuhan. Kalau cuma saudara tahu Tuhan, tidak ada gunanya. Karena apa? Saudara tidak akan pernah bisa maksimal. Bahkan, jangan-jangan satu kali kita murtad. Kecewa dengan apa yang Tuhan, istilahnya dalam tanda kutip, izinkan terjadi dalam hidup kita. Padahal maksud Tuhan untuk memproses kita. Maksud Tuhan untuk apa? Untuk supaya kita bukan hanya sekedar tahu, tapi kenal Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, ayolah. Paksakan dirimu, latih dirimu untuk tetap ada di jalur yang benar. Tetap ada di jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Ya, teruskan, mari ayat yang kedua. Akan berkata, kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Di sini ada satu kata, saudara. Ku percayai. Pertanyaan yang kedua yang muncul. Apakah sampai hari ini engkau masih percaya dengan Tuhan? Apakah sampai hari ini engkau masih punya iman? Boleh namanya iman. Tapi belum tentu orang itu beriman. Iya, saudara. Saudara dan saya harus punya iman yang bulat. Saya masih ingat, kalau saudara senang bermain sepak bola, bola itu ya saudara, dilihat, diuji, tidak boleh benjol. Boleh yang akan dipakai pertandingan itu. Kalau memang pertandingan-pertandingan yang biasa ya langsung beli dan langsung dilihat sedikit langsung dipakai. Tapi kalau pertandingan yang sungguh khusus, sebuah bola itu akan diteliti dengan sungguh. Tidak boleh benjol sedikit. Aduh sudahlah, gak apa-apa lah benjol sedikit-sedikit. Gak boleh saudara. Benar-benar harus bulat. Baru itu bola
diizinkan untuk dipakai. Ayo, bagaimana dengan iman saudara dengan Tuhan? Kalau tidak ada masalah, sepertinya kok oke-oke aja ya. Kalau tidak ada masalah, wah, oke saja. Tapi pada waktu masalah itu datang, apakah benar kita masih punya iman? Coba kita ingat pada sesuatu yang pernah terjadi, yang saudara dan saya pernah lihatlah atau baca. Kenapa saya bilang lihat? Mungkin ada filmnya, saudara ya. Pada waktu kapan? Pada waktu zamannya Daniel dan teman-temannya hidup. Saudara boleh baca dalam kitab Daniel kisah ini. Lihat apa perkataan daripada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Yang pada waktu itu mereka bukan cuma dengar, tapi mereka mungkin lihat bahwa perapian yang disiapkan itu ditambah berlipat kali. Bahkan dikatakan orang yang ngusung mereka saja mati karena terjilat api mungkin, atau karena panasnya api itu. Ayo saudara, berarti ini bukan sesuatu yang sederhana. Ini bukan sesuatu yang aku dengar-dengar. Nah, bukan, ini satu kenyataan di depan kita. Sama dengan apa yang terjadi saat ini sebenarnya. Imanmu di mana? Apakah kau bisa berkata seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego? Biarpun Allah yang aku sembah tidak menolong aku tidak akan pernah murtad. Tapi dia bilang, tapi aku percaya sebenarnya Allahku sanggup untuk menolong aku. Ayo, saudara bisa berkata seperti itu? Ada sesuatu iman, yaitu percaya kepada Tuhan kita. Ada sesuatu berani untuk mempersembahkan dan mempercayakan hidupnya untuk dibuat apapun oleh Tuhan. Ini iman yang bulat. Bukan saja pada waktu engkau terima berkat dan kau bilang Tuhan baik. Tapi benar-benar engkau bilang, aku tidak akan menyerahkan hidupku pada yang lain. Aku akan serahkan pada Tuhan. Apapun yang Tuhan bawa aku kemanapun, terima kasih Tuhan. Karena itu yang terbaik yang sudah kau pilihkan untuk aku ambil. Sudah punya iman seperti itu? Atau iman yang masih menuntut? Tuhan, jangan begini. Tuhan, jangan begini. Tuhan, jangan begini. Nah. Ayo, kita harus punya iman. Yaitu apa? Percaya Tuhan kita baik adanya. Percaya. Sampai kita bisa nyanyi, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lagu ini sangat indah. Lagu ini berkata, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik.
Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Apakah benar kau bisa ini keluar dari hatimu? Bahwa Tuhan kau baik. Di masa-masa engkau melihat dan mendengar banyak hal terjadi dalam hidupmu yang jelek. Banyak hal terjadi di dunia ini yang jelek. Apakah kau tetap bisa berkata sebab engkau baik Tuhan? Apakah kau bisa tetap berkata bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu? Saudara renungkan, ini bukan sesuatu yang sederhana. Tapi saya katakan setiap kali kita berkata Tuhan kau baik, Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. Sebenarnya ada sesuatu yang bergoncang saudara. Apalagi pada waktu saudara mengalami sesuatu yang tidak enak dalam hidupmu. Dan kau tetap berkata Tuhan terima kasih kau baik. Saya berkata, surga goncang, saudara. Kenapa surga goncang? Karena di dalam surga nggak ada yang jelek. Di dalam surga nggak ada masalah. Dan kalau orang-orang surga, kalau pribadi-pribadi yang di surga itu lihat, ada seseorang di dunia ini yang memang lagi terpuruk mungkin, atau lagi ada masalah dalam hidupnya. Dan tetap dia bisa berkata, Tuhan engkau baik. Ini yang membuat surga goncang. Saya percaya masalah orang itu akan cepat dan akan tuntas selesai. Saya percaya pertolongan dari tempat yang maha tinggi, dari surga. Yesus Kristus sendiri turun untuk membantu orang itu. Dan menyelesaikan masalahnya. Ini banyak anak-anak Tuhan yang tidak ngerti. Ada masalah bukan yang ngucap syukur, malah komplain. Malah protes, malah nyalain Tuhan. Saya mau katakan pada saudara. Tidak ada satupun yang jelek bisa menyentuh kita. Baik itu penyakit, baik itu kerugian, kehancuran, tidak ada yang bisa menyentuh kita. Tanpa, yang pertama, seizin Tuhan. Dan mungkin sudah berkata, loh kok bisa seizin Tuhan? Ya contohnya Ayub. Diizinkan karena untuk supaya Ayub bukan tahu, tapi Ayub kenal siapa penciptanya. Yang kedua, kenapa hal-hal itu bisa menyentuh kita? Buka lubang. Pribadi itu membuka lubang. Dari mana Pak buka lubangnya? Kalau perkara virus yang saat ini sedang ramai. Membuka lubangnya adalah khawatir, ketakutan, was-was. Biasanya sebenarnya bukan virus yang lagi rame yang dia kena. Mungkin cuma pilek biasa. Mungkin cuma sesuatu penyakit yang biasa. Tapi pada waktu dia ngalami itu langsung dia takut. Langsung dia gemetar. Langsung punya pikiran. Aduh aku terkena virus ini ya. Aku terkena virus ini ya. Itu jalan masuknya virus dalam tubuhnya. Jadi dia manggil virus itu. Dan singkat cerita, benar-benar dia terkena
virus dan meninggal dunia. Ingat, Tuhan kita sudah bayar semua itu di kayu salib. Tuhan sudah selesaikan semua itu di kayu salib. Dan Tuhan berkata sudah selesai, sudah genap. Artinya apa? Dia sudah bayar semua dan kita anak-anaknya harusnya tidak akan terkena lagi. Kita tidak usah pusing. Ada hal yang harus kita bayar, yaitu apa? Tinggal di dalam Tuhan. Itu benar. Tapi kita tidak usah bayar yang lain-lain, saudara. Apa yang Tuhan tentukan untuk kita bayar, ya kita bayar. Tapi anak-anak Tuhan sejujurnya, maaf ya, terlalu pintar. Bahkan tidak usah bayar, malah pengen bayar dengan kekuatannya sendiri. Dengan kepintarannya sendiri. Dengan pandangannya sendiri. Nah inilah banyak kejatuhan daripada manusia. Sekali lagi saya katakan, kalau engkau ada di dalam Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menjamah hidupmu. Tidak ada satupun yang kau dapati. Ternyata aku kok begini ya. Kenapa aku kok rugi ya? Tidak ada itu semua. Karena kau dan aku diluputkan. Ini akan kita baca semua. Ini ada dalam Mazmur 91, saudara. Makanya saya berkata, ayolah tinggal di dalam Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri. Tinggal di dalam Tuhan. Ayo maju lagi. Ayat ketiga, lihat-lihat. Ayat ketiga ini suatu ayat yang bagus. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dari penyakit sampar yang busuk. Lihat saudara. Dengan kepanya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Luar biasa kan? Saudara bisa tahu. Dia yang lakukan seperti ini. Maju. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jelas toh? Harus lebih jelas bagaimana lagi saudara. Ayat selanjutnya. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat yang akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Lihat saudara. Begitu luar biasanya. Begitu dahsyatnya. Begitu kompletnya pengkafaran Tuhan. Sebenarnya tergantung saudara dan saya. Apakah saudara dan saya mengerti bahwa ini bukan merupakan sesuatu yang main-main. Kalau saudara perhatikan saudara. Ada beberapa hal yang sangat luar biasa. Yang pertama, coba lihat.
tema bulan ini. Saya bertanya-tanya dalam hati, kenapa ya temanya kok ini? Tinggal di dalam Tuhan. Padahal belum terjadi seperti ini loh, parahnya loh saudara. Tapi kenapa sampai Tuhan sudah kasih tahu, tinggal di dalam Tuhan, nak? Karena Tuhan tahu yang terjadi di depan apa. Dan Tuhan sudah kasih caranya. Tuhan sudah kasih gimana supaya kita keluar sebagai pemenang. Tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan suruh kita patok kembali? Saya berdoa untuk saudara benar-benar meresponi yang sudah mematok dimanapun. Engkau mengucap syukur karena kau dipakai Tuhan sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Dan hari ini kita semua berdoa supaya patok itu berjalan. Patok itu aktif. Karena patok itu patok yang bukan biasa. Karena patok itu ada unsur anggur, yaitu lambang daripada darah Yesus, dan minyak. Karena di dalam firman, di dalam Wahyu pasal 6 ayat 6, yuk kita buka dulu ya. Wahyu pasal 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupa gandum sedinar dan 3 cupa jelai sedinar. Nih lihatin. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saya percaya tempat-tempat yang dipatok minyak dan anggur dapat diselamatkan. Diluputkan. Karena firman-Nya sudah jelas. Janganlah rusakkan. Tidak ada yang bisa merusak. Maka dari itu, saudara, Tuhan pun sudah berkata kepada kita kan, kita pun harus jadi seperti patok-patok yang berjalan di kemana-mana. Di dalam tubuh kita harus ada darah Yesus. Pada waktu kita perjamuan, di dalam tubuh kita juga ada minyak urapan. Bukankah kita sama? Dan kita harus meyakini bahwa tidak ada satupun orang bisa merusak hidup kita. Yes. Ini tinggal saudara percaya. Makanya tadi saya katakan, ada kata percaya itu saudara. Semua itu karena percaya. Kalau saudara percaya, semuanya akan jadi baik. Tapi kalau saudara tidak percaya, ya tidak jadi semuanya itu saudara. Padahal firman sudah dikatakan, firman itu ya dan amin. Tapi tinggal saudara percaya, maka akan jadi semuanya itu. Ini loh saudara. Mazmur 91 itu diciptakan untuk benar-benar supaya kita ngerti bahwa di dalam Tuhan saudara dan saya akan keluar sebagai pemenang. Saudara dan saya akan diluputkan. Bahkan dalam tradisi orang-orang Israel, kalau ada yang ngalami yang tidak baik, yang dibacakan Mazmur 91. Itu tradisi orang Israel. Karena mereka sadar dan mereka harus tahu bahwa Sang Pencipta Yesus Kristus, Bapa di surga, itu luar biasa. Ini tradisi daripada orang Israel. Dia ngerti dengan sungguh. Kita sebagai anak-anak yang dikatakan orang Israel rohani, ayo jangan cuma jadi penonton. Alami dengan sungguh. Ya. Lanjut. Di dalam ayat yang ke-14, kembali ke
Mazmur tadi ayat 91. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Kunya besar loh saudara. Maka akunya juga hanya besar. Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Ada kata lagi, mengenal. Di sini kalau kita balik jadi ngomong gini saudara. Bagi siapa yang mengenal Tuhan Yesus Kristus, maka hatinya pasti akan melekat. Maka dia akan mendapati dia terluput. Maka dia akan mendapati dia terbentengi. Pertanyaan selanjutnya yang muncul. Apakah saudara sudah kenal siapa itu Tuhan? Atau cuman saat ini engkau tahu tentang firman Tuhan. Tahu tentang hukum Tuhan. Ayub itu tahu pasti dan tahu sangat jeli, sangat pintar, sangat pasti tentang hukum Tuhan. Tapi Ayub tidak kenal siapa itu Tuhan. Baru setelah kejadian demi kejadian itu terjadi dalam hidupnya, Ayub berkata, di situ dia baru kenal siapa itu Tuhan. Demi nama Yesus, saya tidak pengen saudara ngalami seperti itu dulu ya. Barusan akhirnya benar ya, Tuhan itu benar ya, Tuhan itu begini benar ya. Terlambat saudara. Hari ini jangan cuma tahu Tuhan. Engkau tahu namanya Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. El Shaddai, Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Namanya banyak, tapi kau cuma sekedar tahu, gak ada gunanya. Memang enak lagunya. Lagunya enak. Jehovah is your name. 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 Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Namanya besar, dalam peperangan membuat kemenangan demi kemenangan. Tapi apakah kau hanya tahu, sekedar tahu namanya? Apakah kau mengalami dan kau kenal pribadi yang punya nama itu? Apakah kau kenal? Ini pertanyaannya saudara. Kalau kau khawatir, kalau kau takut, berarti kau tidak kenal siapa itu Tuhanmu. Dengar,
Tapi kalau kau sungguh kenal siapa itu Tuhanmu, engkau tidak akan khawatir. Bahkan kau saudara sudah serahkan hidupmu 100% dalam tangan Tuhan. Dalam genggaman tangan Dia. Buat apa saudara khawatir? Buat apa kita takut? Masalahnya kekhawatiran itu udah banyak saudara. Ada khawatir yang belum terjadi. Ada khawatir yang sedang dialami. Ada khawatir yang masih jauh terjadinya. Tapi sudah dikhawatirkan. Tapi saya mau katakan, seseorang yang tinggal di dalam Tuhan, seseorang yang kenal siapa itu Tuhannya Yesus Kristus, dia patut tidak khawatir. Bahkan dia tidak pernah takut dengan yang namanya kematian. Karena kematian itu cuma pindah tempat. Kita ketemu dengan Tuhan kita. Kita ketemu dengan kekasih kita. Ini loh saudara. Orang banyak takut dengan kematian-kematian. Pertanyaan yang selanjutnya. Mengapa engkau takut dengan kematian? Katanya saudara mengasihi Tuhan. Katanya saudara ini benar-benar adalah kekasih-kekasihnya Tuhan. Lihat tuh orang yang sedang pacaran, sedang jatuh cinta. Seneng kok kumpul terus. Seneng kok ketemu terus. Bahkan senang untuk bisa bersalahan bersama, bisa hidup bersama. Itu namanya jatuh cinta sama Tuhan. Itu namanya orang itu mengasihi. Kalau saudara ngomong aku mengasihi Tuhan. Oh aku kekasihnya Tuhan. Tapi saudara takut mati. Bullshit saya kasih tahu. Itu omong besar. Itu cuman engkau di bibir. Ayo saudaraku. Mari kita serahkan hidup kita 100% dalam tangan Tuhan. Saya percaya kalau kita sudah waktunya pulang, ya pulang. Tapi kalau belum waktunya, jangan pernah engkau izinkan setan memotong hidupmu. Jangan pernah hidup kita terpotong. Biarlah semuanya sampai pada garis akhir dan didapati setia. Tidak ada yang terpotong. Ini loh saudara. Mari jangan khawatir. Ada beberapa yang tadi saya sudah singgung. Sedikit ada gejala yang mungkinlah sedikit sama dengan virus yang saat ini sedang ramai. Langsung sudah punya pikiran, aduh, aku kena, aku kena. Tolak dalam nama Yesus. Itu flu biasa, saya kasih tahu. Jangan mau setan mengolah di pikiranmu dan akhirnya engkau jatuh hanya karena khawatir. Jangan dengarkan kata-kata setan. Tutup kupingmu dari perkataan setan. Juga maaf ya saudara. Jangan terlalu ngeminter dengan apa yang kau sudah baca, apa yang kau sudah dengar. Ya maaf dari nasihat-nasihat orang, dari kata-kata orang, dari tulisan-tulisan di HP-mu, dari apapun yang di TV, itu benar saya katakan, tapi jangan itu semua membuat imanmu goyah. Anak Tuhan Yesus Kristus harus tetap kuat. Anak Tuhan Yesus Kristus harus tetap sampai garis akhir didapati setia dan menyelesaikannya dengan kuat. Ayo saudara, jangan sampai engkau
ditipu setan. Setan tidak pernah bisa motong hidup kita. Dengan baik-baik. Setan tidak pernah bisa motong hidup kita. Tapi setan bisa ngasih input-input yang membuat saudara dan saya lemah iman. Yang membuat saudara dan saya khawatir. Yang membuat saya dan saudara takut. Dan akhirnya kita menentukan jalan hidup kita sendiri. Dan kita memotong jalan hidup kita sendiri dari kekhawatiran kita. Jangan pernah kasih peluang buat setan. Makanya saya berkata kalau saudara tidak kuat orangnya dan cepat khawatir, cepat takut, sudah tidak usah baca. Tidak usah dengar-dengar lagi tentang virus-virus yang ada di ini. Saudara tidak usah, tutup saja bukumu. Dan baca Alkitab sebanyak-banyaknya. Perkuat rohmu, perkuat imanmu. Wes. Di dalam Yesus ada mujizat. Tuhan kita Yesus Kristus itu Tuhan penyembuh. Jehovah Healer. Dia Tuhan yang menyembuhkan saudara dan saya. Dan tidak ada yang bisa menjamah kita. Ya. Nah, ini makanya dikatakan di ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Oh, luar biasa enggak saudara? Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Komplit lah. Mazmur 91 ini komplit wes, komplit. Tidak usah kau takut sedikit pun. Ayo. Mulai hari ini bangkit. Bangkit. Ayo bangkit. Mari saudara. Tunjukkan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Tunjukkan bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Yang sanggup menolong dan mengcover kita. Mari jadi saksi Tuhan dimanapun saudara dan saya berada. Kuatkan saudara-saudara yang lain. Kalau saudara dimanapun kau berada, ayo bangkitkan iman mereka bagi anak-anak Tuhan. Beritahu juga bagi orang-orang di sekitarmu bahwa Yesus Kristus sudah mati di kayu salib, menyelesaikan dan membayar semuanya. Dan hanya ada satu, di dalam Yesus Kristus ada pertolongan dan jalan keluar. Ya, saya akan ambil sedikit, sebentar. Ya, air, nih, saudara, air ini ada di dalam botol. Saya cuma ingatkan bagi yang belum, yang sudah pernah mendengar, tapi yang belum saudara ngerti melalui YouTube ini, melalui khotbah ini. Air ini ada di dalam botol, betul? Kalau saya selentik botol ini, apakah air ini kena? Tidak. Kalau botol ini saya lemparkan, tuh, apakah air ini kena? Tidak. Betul goncang. Ada kegoncangan yang dia alami. Tapi tidak kena saudara. Ini sama keadaannya seperti saudara dan saya. Tuhan berkata, tinggal di dalam aku. Kita seperti air. Dan botol ini adalah Tuhan kita. Yang mengcover kita. Yang menjadi perlindungan bagi hidup kita. Sebenarnya tidak ada satupun orang bisa menjamah air ini. Atau menjamah kita yang seperti air ini. Tanpa, nih dibuka dulu ya. Nah, barusan bisa dijamah airnya.
tanpa seizin daripada Tuhan Yesus Kristus, nggak ada satupun orang bisa menjamah kita. Saudara nangkep? Tapi tergantung imanmu dan imanku. Kalau saudara goyah, saudara kurang mempercayai pengcoveran yang Tuhan berikan. Seperti ini, air ini tidak percaya dengan botol ini. Akhirnya apa? Ya mengeluarkan dirinya. Sudahlah, aku cari perlindungan lain. Aku cari dilindungi orang lain aja, dilindungi pribadi lain aja. Itu ketoknya lebih oke. Nah ini masalahnya. Berarti kau keluar dari Yesus Kristus. Itu yang mengerikan. Renungkan. Mazmur 91. Sudah Tuhan siapkan. Tuhan berikan. Untuk saudara dan saya mengerti. Untuk kita keluar sebagai pemenang. Tidak kita kalah. Tapi kita keluar dengan kemenangan yang luar biasa. Bersama dengan Tuhan kita. Saya berdoa. Setiap pribadi yang dengar khotbah ini. Engkau bangkit dan jangan lagi mau ditipu setan. Keputusan ada di tangan saudara dan saya. Mari kita ambil keputusan. Tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan tinggal di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami tahu firman-Mu ya dan amin. Ini waktunya Tuhan. Terus Engkau berbicara Roh Kudus pada kami semua, pada anak-anak-Mu yang mendengar pada kami semua. Terus Roh Kudus beracara dan berbicara. Hamba berhenti tapi Engkau Roh Kudus terus berbicara. Hamba percaya ini waktunya. Yesus Kristus ditegakkan. Ini waktunya. Setiap pribadi akan mengerti bahwa pertolongan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ada keamanan, ada kehidupan, ada kesuksesan, ada kelimpahan. Penuh dengan kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba selesai. Engkau beracara terus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga ku berterima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga
terima kasih. Amin. Oke, shalom sekali lagi buat Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di rumah. Biarlah firman yang sudah kita dengar bisa memberkati setiap kita. Dan dalam beberapa hari ke depan kita akan tepat di tanggal 25 Desember, berarti kita akan merayakan Natal. Kami mengucapkan selamat hari Natal. Biar damai Allah menyertai setiap seluruh kehidupan Bapak Ibu. Dan damai Natal Allah memenuhi setiap keluarga Bapak Ibu di rumah. Sebelumnya baik setiap Bapak Ibu yang sudah diberkati dengan ibadah pada hari ini, yang ingin menabur, ingin memberikan persembahan, silakan boleh nanti bisa transfer atau memberikan persembahannya ke nomor yang tertera di layar. Jadi buat Bapak Ibu silakan yang tergerak untuk menabur, nomor yang tertera di layar, Bapak Ibu silakan untuk memberikannya. Ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan berkenaan dengan libur Natal dan Tahun Baru. Mulai hari ini untuk ibadah JKI BMC dilakukan secara online. Sampai dengan nanti di tanggal 4 Januari 2025. Jadi nanti ibadah secara onsite-nya akan dilakukan pada 12 Januari 2025. Jadi buat Bapak Ibu selama libur Natal dan Tahun Baru tetap bisa mengikuti ibadah JKI BMC di YouTube-nya Big Miracle Church. Jadi setiap kita walaupun kita libur tapi kita tetap mengisi hidup kita dengan pujian penyembahan dan mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Jadi saya ulangi, untuk ibadah secara onsite-nya akan kembali di tanggal 12 Januari 2025, tempat yang sama ITC Kosambi, Blok A1 H2 lantai 2. Dan BMC ini adalah juga bagian dari AOC, jadi untuk pengumuman untuk AOC juga ibadah persekutuan AOC setiap hari Senin juga dilakukan secara online selama libur Natal dan Tahun Baru, dan akan dilakukan secara onsite pada tanggal 13 Januari 2025. Jadi untuk yang ibadah AOC, Bapak Ibu bisa saksikan ibadah secara online-nya setiap hari Senin di YouTube AOC Media. Untuk Meet Jesus juga akan dilakukan secara online setiap hari Sabtu seperti biasa jamnya di YouTube AOC Media. Demikian pengumuman dari kami, biarlah setiap Bapak Ibu yang saat ini berkumpul bersama dengan keluarga, sekali lagi kami mengucapkan selamat hari Natal. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan angkat pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan kami, setiap firman yang sudah kami dengar Tuhan, walaupun kami dimanapun berada saat ini, kami percaya Tuhan, biar setiap kami yang membawa diri kami di hadapan-Mu, Engkau memberkati kami. Sekali lagi kami katakan Tuhan, biarlah damai Natal, sukacita Natal memenuhi hidup kami, beserta keluarga kami, dan dimanapun kami berada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau terima berkat yang daripada Tuhan atas setiap kami. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Kami terima Tuhan berkat pada hari ini memenuhi setiap kami, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini pengucapan syukur kami hanya kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah menyaksikan ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.